Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz dan Manis, yang kami hormati jamaah pengajian Masjid Al-Barokah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti pengajian pada malam hari ini. Shalawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in serta mereka sekalian. Mari kita awali pengajian dengan pembacaan shalawat tasbih terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti tidak senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengangkat tentang sholatus safar, sholat di dalam perjalanan. Sekali lagi saya lompat-lompat ya. Bahwa sholatus safar laha ahkamun nadhkuruha fi ma yali.
sholat safar. Sholat safar itu bukan sholat sunnah safar, bukan. Itu sholat dalam perjalanan maksudnya. Maka atasnya ahkam, ada beberapa kaidah-kaidah hukum yang akan kita sebutkan berikut ini. Diantaranya adalah qasrus shalah ar-rubaiyah, mengqasar salat yang 4 rakaatnya. Qala Allah Ta'ala, fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Allah SWT berfirman, apabila kalian darabtum fil ard, ay safartum fil ard, bila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, berjalan, safar maksudnya, pergi, maka tidak mengapa atas kalian. Falaisa 'alaikum junahun, bahkan Allah menyebutkan kata junah di situ tidak berdosa. Kata junah itu dosa. Maka tidak mengapa atau tidak berdosa atas kalian antaksuru minas salat. Maka kalian meringkas daripada salat. Wa in khiftum, dan bila mana kalian ada rasa takut ayyaftinakumul ladzina kafaru, mendapatkan fitnah atau fitnah terhadap kalian orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi Islam. Artinya di sini kata alladzina kafaru adalah aduwwakum, musuh kalian. Nah, dalam ayat ini adalah taqyidu bil khauf ghairu ma'mul bihi, adalah mengkaitkan, mengikat terkait dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, untuk kemudian melakukan taksir atau melakukan qasar di dalam salat. Dari Ya'la bin Umayyah berkata, qultu li Umar bin Khattab, saya berkata kepada Umar bin Khattab, ara'aita iksarun nas as-salat wa inna maqala azza wa jalla in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jadi Ya'la bin Umayyah ini berkata, saya mengatakan kepada Umar, apakah atau bagaimana pendapatmu terkait dengan iksarun nas, orang-orang yang mengqasar salat. Wa inna maqala azza wa jalla, padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, bila kalian takut terhadap fitnah orang-orang kafir, ancaman orang-orang kafir, faqad dhahaba dzalika al-yawm, maka sungguh telah pergi hari ini. Artinya kata telah pergi di situ adalah khiftumnya, bahwa sekarang ini kita sudah tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena setelah selesai melakukan peperangan dan tidak ada lagi kekhawatiran akan ada musuh atau ancaman musuh. Jadi kata faqad dhahaba dzalikal yaum, ini dhahaba di situ adalah sudah pergi, sudah hilang rasa kekhawatiran, ketakutan tersebut. Maka berkata Umar, ajibtu mimma ajibta minhu, fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya aneh, saya takjub dengan apa yang kamu takjub dengannya. Maka saya mengingat, ya fadzakartu dzalik, saya pun menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Rawahu jamaah. Rasul ketika ditanya oleh Umar, bagaimana ya Rasul, kalau kita ini sekarang sudah tidak ada rasa kekhawatiran lagi, apakah masih bisa kita itu taksir, mengqasar salat? Sebagaimana ayat tadi, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Maka Rasul kemudian memberikan sebuah jawaban, shadaqatun sadaqallah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan. Jadi shadaqatun adalah sebuah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan dengannya atas kalian. Jadi Allah telah memberikan satu sedekah kepada kalian
faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud sedekah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di mana Allah memberikan keringanan kepada orang-orang yang sedang dalam safar untuk taksir salat, mengqashar salat, dan itu merupakan sedekah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa akhraj Ibnu Jarir an Abi Munib Al-Juraisi annahu qila li Ibnu Umar. Dikeluarkan pula dari Ibnu Jarir dari Abi Munib Al-Jarasi bahwa sesungguhnya ia mengatakan kepada Ibnu Umar, qaulullah ta'ala, terkait dengan firman Allah, wa idza darabtum fil ard, dan apabila kalian safar, kalian pergi di muka bumi ini. Ayat tersebut, fanahnu aminuna la nakhafu fanaqsurus salat, kami beriman dan kami la nakhafu, tidak ada rasa ketakutan, wa naqsurus salat, dan kami pun mengqashar salat. Jadi ketika ayat ini berkenaan dengan mengqashar salat dalam kondisi takut, tetapi para sahabat sebagaimana kesaksian mereka ketika bersama dengan Rasulullah, itu ketika rasa takut itu telah hilang pun, itu tetap mereka menjalankan qashar di dalam salat mereka. Qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu kemudian beliau mengatakan, sungguh pada diri kalian, ya, terhadap Rasulullah atau di dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, ada qudwah hasanah, ada contoh yang teladan yang baik. Maka berkata Aisyah, qad furidat as-salatu rak'ataini bi Makkah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa kana idza safara shalla salatal ula. Bahwa dulu ketika Rasul itu belum hijrah ke Madinah, ya, jadi sholat sudah diperintahkan. Itu beliau kata Aisyah bahwa ketika di Makkah sholat itu dua rakaat. Dan ketika kemudian beliau datang ke Madinah, fakana idza safara, ketika kemudian datang ke Madinah, beliau tidak, kecuali ketika safar maka beliau melakukan sebagaimana dulu ketika berada di Makkah, yaitu mengqashar sholat ketika dalam safar. Jadi salat al-ula ay allati furidat bi Makkah, yang dulunya diwajibkan atau difardukan ketika berada di Makkah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban, juga Ibnu Huzaimah. Dan rijal-rijal yang ada dalam orang-orang yang meriwayatkan hadis ini itu berkategori thiqah, terpercaya. Demikian juga Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsuru as-salah ar-ruba'iyyah fa yusalliha rak'atayn min hina yakhruj musafiran ila an yarji'a ila al-Madinah, wa lam yathbut anhu annahu atamma as-salat ar-ruba'iyyah wa lam yakhtalif fi dhalika ahadun min al-a'immah wa in kanu qad ikhtalafu fi hukm al-qasr. Bahwasanya Rasul, kata Ibnu Qayyim, Rasul itu dahulu selalu atau mengqashar salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika setiap kali beliau safar, sampai kemudian ila ayyarji'a ila al-Madinah, kembali ke Madinah, dan itu terus dilakukan, dan beliau tidak menyempurnakan salatnya. Maksudnya tidak menyempurnakan kan begini, kalau sudah sampai kemudian di Madinah, bukan berarti kemudian kekurangan dalam safar itu kemudian dilakukan lagi. Jadi kalau orang sudah melakukan qashar, ya, di perjalanan, lalu kemudian sampai di tempat tujuan, maka tidak perlu kemudian mengulang kembali. Yang sudah dilakukan di perjalanan, walaupun waktunya sudah masih ada, itu tidak diulang kembali oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada khilaf para ulama terkait hal ini. Kalaupun kemudian wa in kanu qad ikhtalafu fi hukmil qasr, tetapi yang terjadi khilaf, perbedaan pendapat adalah terkait hukum qasar. Hukum qasar ini apakah wajib atau sunnah muakkadah? Ini yang kemudian terjadi perbedaan para ulama.
berkata, ya, menurut pendapat Amru wa Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Jabir, dan wahwa madhabus Hanafiyah, dan itu semuanya dipakai oleh madhab Hanafiyah. Ya. Waqalatul Malikiyah, berkata Al-Malikiyah, al-qasru sunnatun. Jadi menurut pendapat Hanafiyah, qasar dalam perjalanan safar itu wajib. Jadi kalau mazhabnya Abu Hanifah wajib, ketika kita safar itu mengqasar itu wajib. Makanya kalau beberapa masyarakat yang mereka berangkat haji, wilayah-wilayah yang Hanafi itu kayak misalnya Afrika gitu ya. Wilayah Sudan, Afrika, terus ke sana sampai mana itu ya? Tripoli, Maroko. Itu kebanyakan adalah Hanafiyah. Maka mereka ketika jam berangkat haji itu selalu muqashar. Selalu muqashar salat. Sementara berkata Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, al-qasru sunnatun muakkadah. Mengqashar itu merupakan sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang tidak pernah ditinggalin sama Rasul. Kalau Rasul safar itu selalu qashar dalam salat. Akadu minal jamaah fa idza lam yajid musafiran yaqtadi bihi shalla mufaridan 'ala al-qasri wa yukrahu iqtida'uhu bil muqim. Bahkan Malikiyah tetap dengan menjaga salat berjamaahnya, dan kalau kemudian tidak mendapatkan orang yang musafir, maka dia salat sendirian mufaridan. Ya. Jadi nggak ikut, kayak misalnya ada tamu datang ke sini, ya, dia sendirian doang. Sementara di sini sedang sholat, misalnya sholat maghrib, ya, maka dia tidak kemudian mengikuti sholat berjamaah bersama dengan yang mukim, tetapi dia sholat sendirian. Ya. Sholat mufradan alal qasri wa yukrahu iqtida'uhu bil mukim. Bahkan makruh hukumnya. Ini pendapat Malikiyah. Makruh hukumnya dia tidak mengqashar daripada sholat bersama, artinya dia sholat berjamaah bersama dengan yang mukim. Itu termasuk yang dimakruhkan. Ini pendapat Imam Malik, ulama Malikiyah atau mazhab Malikiyah. Nah, sekarang Bapak sekalian, persoalan yang kedua adalah masafatul qasr. Masa atau jarak diperbolehnya kita itu melakukan qasr. Al-mutabadiru minal ayati anna ayy safarin minal lughati qala am qasura taqsiru min ajlihi al-salah wa tajma' wa yubahu fihi al-fitr wa lam yarid min as-sunnah ma yuqayyidu hadha al-itlaq. Bapak sekalian, terkait dengan ayat tadi, Allah SWT berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum. Jadi fa idza darabtum tadi, bila mana kalian pergi. Ini yang kemudian para ulama menegaskan kalau pergi itu menunjukkan orang niat akan safar. Tidak disebutkan berapa jaraknya. Jadi ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Jadi Bapak sekalian, kalau sekarang ini mohon maaf, ini nggak perlu kemudian kita aneh ya. Artinya dengan ilmu ini kita tidak perlu merasa aneh atau sungkan atau ragu-ragu. Ya. Atau kalau misalnya ada orang kok misalnya dari Depok ke sini, dia kok misalnya mengqashar sholat gitu, mengqashar, maka kita tidak aneh gitu. Karena memang berkenaan dengan jarak itu para ulama tidak ada satu ketetapan. Walaupun ini ada beberapa hadis ya, yang dipegang oleh beberapa ulama terkait dengan batasan
Bahkan dalam kitab ini disebutkan waqad naqala Ibnu Mundir wa ghairihi fi hadzal mas'alah akthar min 20 qaulan. Terkait dengan persoalan jarak ini sampai Ibnu Mundir menjelaskan tidak kurang dari atau lebih daripada 20 pendapat ulama. Maksudnya 20 pendapat. Jadi kerucutnya sampai melebihi daripada 20 pendapat. Tapi tidak disebutkan, dan beliau hanya menyebutkan nahnu nadhkuru huna asah ma warada fi dzalik. Yang akan kami sebutkan di sini adalah yang paling asah, yang paling menurut kitab ini ya Pak ya. Menurut kitab ini yang paling benar, yang paling sahih begitu ya. Apa itu yang paling sahih? Rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Baihaqi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan Baihaqi dari Yahya bin Zaid, qal sa'altu Anas bin Malik. Saya bertanya kepada Anas bin Malik an qasdi shalah, terkait dengan mengqasar salat. Faqala Anas, maka berkata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalatha amyal aw farasikha yusalli rak'atain. Perhatikan Bapak sekalian. Ini riwayat Imam Ahmad, ini berarti diurutkan yang pertama ya, penulisnya. Imam Ahmad meriwayatkan karena muhadis yang pertama. Imam Ahmad itu muhadis juga, sekaligus juga adalah beliau imam mazhab. Kemudian Imam Muslim, Abu Dawud dan Baihaqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Nabi, beliau apabila kharaja nasiran, melakukan safar, perjalanan, salasati amyal 3 mil, au farasih atau 1 fars, yusalli rak'ataini, maka beliau salat 2 rakaat. Artinya maksudnya 2 rakaat di sini adalah mentaksir atau mengqasar daripada salat tersebut. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, wa huwa as-sahhu hadis, ini adalah yang paling sahih dari hadis, warada fi bayani dzalika wa asrahahu, yang diriwayatkan dalam fi bayan, dalam penjelasan tersebut, dan yang paling asrahahu, yang paling sharih, yang paling kuat. Dan ini yang ditegaskan terkait dengan amyal, mil ya. Mil itu, ini dalam buku ini disebutkan bahwa kanat as-salatu amyal wal farsakh, bahwa 3 mil itu dan 1 farsakh itu sama dengan 3 mil itu 1,455. Mohon maaf, 5 kilo, kalau 1 mil itu 1,748. Maka kalau 3 mil itu 5,541 meter. Berarti 5.541 meter. Berarti kurang lebih hanya 5 kilo setengah lebih, atau ambil yang itu adalah 6 kilo, 6 kilometer. 6 kilometer itu sudah dianggap, kalau orang berniat safar, sudah safar. Mungkin bagi kita sekarang kayak sepertinya agak aneh gitu ya. Kita terlalu aneh sekali kalau misalnya 6 kilo kok sudah safar dan kemudian bisa mengqasar. Tapi mohon maaf Bapak sekalian, ini ilmu ya. Kalau bicara ilmu itu, dan Rasulullah SAW mengamalkan itu. Jadi beliau bila mana safar sampai 3 mil itu sudah beliau mengqasar salat. Ya.
Sudah, intinya bahwa ada amaliyah yang mungkin kalau untuk sekarang saat ini termasuk yang kayaknya asing gitu. Asing bila mana kita melakukan qashar sholat dengan jarak tempuh yang seperti itu. Sini Jakarta aja kan mungkin nggak ada orang qashar. Saya baru ingat dulu waktu kecil, suka kalau lebaran itu kalau lebaran itu kan silaturahim dari kampung ke kampung. Berangkat pagi jam 8, itu nanti pulang sampai isya. Bahkan bisa kadang-kadang sampai lepas isya. Itu baru sampai rumah jam 8, jam setengah 9 baru sampai rumah, dan itu berjalan kaki. Karena nggak ada kendaraan dari kampung ke kampung. Dan jaraknya kalau diukur ya masih dalam satu kecamatan. Karena dari satu dusun ke dusun yang lain mungkin hanya sekitar jaraknya 2 kilo. Nanti ke dusun satu lagi mungkin ada yang 1 kilo, ke dusun satu lagi ada 2 kilo lagi. Jadi ketika muter hanya dalam putaran itu mungkin ya satu hari itu 20 atau 30 kilo. Tapi karena nggak punya ilmu, nggak pernah mau qashar dan menjamak sholat. Ini buat sekalian, masih ada waktu. Oh, masih panjang. Nah, kalau udah 10 menit lagi kita buka tanya jawab. Wa amma ma dhahaba ilaihi al-fuqaha min ishtirak as-safar at-tawil wa aqalluhu marhalatan 'inda al-ba'd wa 30 marahil 'inda al-ba'd al-akhar faqad kafana ma'unat ar-raddu 'alaihim. Al-Imam Abu Qasim Al-Firaqi qala fi Mughni qala al-musannif wala ara lima sara ilaihi a'immatul hujjah. Jadi ini beberapa pendapat para ulama terkait masalah pendapat-pendapat fuqaha terkait pensyaratan panjangnya perjalanan, panjangnya safar atau jarak safar. Ya. Bahwa Abu Qasim Al-Firaqi mengatakan tidak ada satu dalil pun sesungguhnya yang menetapkan harus sekian, sedikit dan banyaknya. Tapi dengan hadis yang tadi itu sudah bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau setidaknya sesedikitnya. Walaupun di kalangan Syafi'iyah termasuk yang agak panjang jaraknya. Terkait masalah waktunya juga, bahwa terkait dengan waktu itu juga tidak ada satu dalil pun bahwa disyaratkan disebut safar itu kalau hanya 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari maka tidak lagi disebut safar. Itu pun tidak ada satu dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun lagi-lagi Mbak sekalian, kalau bicara pendapat ya nggak apa-apa. Di antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau sudah atau beliau memberikan bentuk batas safar seseorang itu kalau hanya sampai 3 hari, lebih daripada 3 hari maka dianggap mukim. Walaupun masih niat safar, tapi berdiam di situ selama 3 hari maka sudah disebut mukim. Lebih dari 3 hari, jadi hanya batasnya dia jamak qashar itu adalah ketika dia sampai 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lepas dari masuk 4 hari maka dia dianggap sebagai mukim dan tidak boleh jamak dan qashar di tempat tersebut. Namun demikian Pak sekalian, jumhur ulama, kebanyakan para ulama ya, walaupun ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang menyebutkan 20 hari, ada yang menyebutkan 19 hari dari beberapa riwayat ketika Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan ke Tabuk. Itu 20 hari Rasulullah SAW, selama 20 hari itu beliau selalu menjamak qashar. Makanya karena kita adalah Syafi'iyah, jamaah haji kita Syafi'iyah,
itu ketika sampai di sana itu hanya menjamak qashar selama 3 hari. Selebihnya itu sudah normal, biasa. Walaupun kalau mau ngambil pendapat ulama yang lain, apalagi Hanafiyah, ya, itu pendapatnya adalah wajib jamak qashar selama di situ, tidak ada batasan walaupun sampai 40 hari. Sampai selama 40 hari jamak qashar di sana. Karena bahasan yang mereka sebutkan tentang wa idza darabtum fil ardi itu tidak ada batasan masa waktunya. Artinya di sini tidak ada sedikitnya berapa, nggak disebutkan banyaknya berapa. Dan dalam sunnah Rasulullah, Rasul pernah melakukan perjalanan. Ya, bahkan ini dalam beberapa pendapat para ulama terkait dengan kebiasaan para sahabat. Ada beberapa sahabat itu yang mereka itu tinggal di satu negeri selama 1 tahun dan itu selalu mengqashar menjamak mengqashar salat. Bahkan ada yang lebih agak ekstrim, 2 tahun. Ya, 2 tahun itu menjamak qashar. Tapi di kalangan Syafi'i berpendapat bahwa kalau orang begini Pak, kalau misalnya gini, sudah meniatkan dia safar, tetapi nggak jelas. Besok saya mau pergi tapi nggak jadi lagi. Besok saya mau pergi nggak jadi lagi. Besok saya mau pergi nggak jadi lagi. Kalau berulang-ulang meniatkan akan safar mau pergi lagi, tetapi masih bermukim di situ walaupun sampai 10 hari, ketunda, maka boleh jamak qashar. Tetapi harus ada niat mau safar. Besok mau berangkat lagi nih. Ya misalnya saya mau safar. Misalnya sampai di Pemalang, dari sini ke Pemalang itu kan sudah jauh kan ya. Sampai di sana nginep dulu 3 hari. Besok baru berangkat. Ternyata besok nggak berangkat. Nah itu besok lagi dah. Ternyata di sana sampai 10 hari. Maka ketika dia sudah meniatkan akan safar walaupun tertunda di situ sampai 10 hari, maka dia boleh jamak qashar. Nanti kemudian sampai Semarang juga sama, nginep 2 hari, besok mau berangkat, jamak qashar. Ternyata tertunda lagi, kenapa? Karena mungkin bisnya nggak dapat, besok lagi, atau terus begitu. Jadi menurut pendapat Syafi'i, jadi kalau ada niat. Tapi kalau sudah berniat mungkin saya akan tinggal di Semarang 1 bulan, maka batasannya dia hanya 3 hari sebagai hitungan safarnya, lebihnya adalah mungkin. Ya, ini kan kasus yang paling sederhana kan, ada contoh jamaah kita Pak Didi. Pak Didi kan tinggal di Serang ya? Cilegon sini itu sudah sekarang niat mukim apa niat safar, nah itu dapat kena hukum tuh. Maksudnya hukum rukhsah gitu Pak ya. Ya, hukum rukhsah. Sekarang di sini cuma 2 hari. Tapi saya yakin pasti nggak jamak qashar di sini ya Pak ya. Walaupun cuma 2 hari. Kenapa? Karena nggak niat safar, nggak niat safar. Maka kalau mengikuti hukumnya Imam Syafi'i, maka udah nggak perlu jamak qashar. Sebagaimana mukim aja, kenapa? Rumahnya di sini. Padahal di sini cuma 2 hari, di sana lebih panjang, di sana 6 hari, atau kadang-kadang di sana mungkin 10 hari baru balik ke sini lagi. Atau ya perjalanan. tinggal niatnya. Kalau Imam Syafi'i dikembalikan kepada niatnya. Niat mukim di sana apa niat mukim di sini? Gitu Pak. Kalau mengabadikan. Nah, termasuk yang kerja. Tapi kerja di sini ada kerja yang memang diperbolehkan. Yang dia misalnya kerja di perjalanan. Tapi kalau kerjanya mukim, maka hitungannya mukim. Mohon maaf, termasuk Pak Haji siapa? Pak Jenderal? Pak Haji siapa? Pak Rusmanto bilang. Nah,
Itu kan beliau kayak misalnya ke Papua 2 bulan di sana. Ya, balik lagi sini ya. Ya, kalau niatkan safar itu bisa. Jadi diperbolehkan selama di sana itu jamak qasar. Kalau mengambil pendapat Al-Malikiyah, mazhab Maliki. Tapi kalau mengambil pendapat Imam Syafi'i, maka batasannya hanya 3 hari jamak qasar di sana. Setelah itu hukum mukim. Tidak boleh kemudian berjamak dan qasar salat. Baik, sekalian, walaupun belum lengkap, tapi barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan tafadhol sekarang. Oh iya, enggak. Masih ada 9 menit. Terima kasih. Saya kadang-kadang untuk pelaksanaan jamaah qasar ini masih kurang begitu jelas. Misalnya begini, jadi dijelaskan kalau kita mau qasar ketika di perjalanan salat berjamaah, kalau yang kita ikut itu tidak melaksanakan qasar, berarti kita tidak usah ikut itu, karena kita niatnya mau qasar. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya ini seperti apa? Misalnya sholat zuhur dan asar dilaksanakan waktu itu dua-dua, atau yang pertama 4 kemudian 2. Lalu niatnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Terkait dengan cara ya. Dengan cara itu bagus memang sholat jamaah yang qasar dengan qasar. Tapi kalau ternyata kita bermakmum dengan yang mukim. Kalau kita bermakmum dengan yang mukim, maka yang pertama kita mengikuti yang mukim, keduanya baru kemudian kita jamak, dan yang keduanya qasarnya di situ. Jadi kalau misalnya zuhur kita bermakmum dengan yang mukim, maka kita melengkapi zuhurnya bersama dengan yang mukim. Setelah kemudian asarnya baru jamak qasar, maka asarnya hanya 2, langsung berdiri berniat mundur ya. Itu kalau sebetulnya mundur tidak mundur itu kondisi berjamaah atau tidak. Kalau nggak ada jamaahnya tetap tempat di situ, nggak usah mundur lagi. Iya, kalau ada jamaah lagi berarti kita ngikut, bukan ngikut, maksudnya berjamaah dengan yang sama-sama jamak qasar ya. Iya. Maka sebetulnya yang paling enak itu kalau sekarang ada di beberapa rest area itu dikasih area untuk musafir yang jamak qasar di sini, yang mukim di sini. Itu sebetulnya kalau kita perhatikan Pak, itu kalau kita perhatikan model kayak begitu tuh sebetulnya kayak memberikan ruang mazhab Abu Hanifah atau mazhabnya Imam Malik. Kenapa? Agar yang jamak qasar jangan bermakmum dengan yang mukim, bikin sendiri di luar gitu. Ya, jadi alhamdulillah sih satu sisi kita tuh sekarang sudah mulai agak sifat toleransi, kemudian pengetahuan terkait dengan pendapat-pendapat beberapa imam sudah mulai kelihatan gitu, dengan adanya kayak di Mesir itu ada ruang-ruang tertentu ini khusus untuk yang jamak qasar ya, sini yang mukim. Itu bagus sebenarnya. Sehingga kalau misalnya tadi Pak Haji, bagus kalau misalnya satu mobil berdua, apakah dengan istri apa dengan anak, itu bisa saja, nggak usah bersama dengan yang mukim, langsung ambil tempat yang sudah disediakan untuk jamak qasar bersama dengan keluarga. Ada sendiri bisa. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau misalnya yang mukim masih sholat sementara kita mendirikan sholat sendiri? Salah satu adabnya kita tidak membarengi dengan yang mukim. Kalau misalnya pengen jamak qasar tidak bersama dengan yang mukim, maka biarkan yang mukim itu selesai, baru kemudian kita jamak qasar. Oh iya, kalau niat sih tetap kalau niatkan jamak qasar. Gitu maksudnya. Oh iya, jadi gini, salah satu adab kalau walaupun tergantung dibutuhkan atau tidak. Kalau misalnya setelah kita sudah satu jamaah yang jamak qasar, maka setelah salam yang pertama salat zuhur, maka tidak perlu lagi ngomong-ngomong,
ya langsung iqomah lagi dan kemudian langsung sholat. Tapi kalau misalnya kok kita cari teman untuk berjamaah, ya kita bisa ngomong, Pak, ada yang mau jamak qashar nggak? Itu boleh saja, boleh. Itu tidak kemudian kenapa? Karena itu sudah di luar daripada sholat dan diperbolehkan berbicara, mengajak orang untuk jamak qashar bersama. Ya. Jadi nggak mengapa. Jadi kalau misalnya ngobrol dulu, cuman tadi jarak antara satu sholat dengan sholat yang lain itu tidak kemudian ngobrolnya kelamaan. Tetapi ya sebatas kayak misalnya jarak antara orang mendengarkan iqomah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian dijedah, apalagi pakai sholat sunnah ba'diyah dulu. Itu jangan langsung. Walaupun terkait dengan sholat sunnah dalam safar itu tidak ada kemakruhannya, boleh ditunaikan. Kayak misalnya sebelum zuhur kita sholat dulu qobliyah zuhur, habis itu jamak qashar zuhur sama asar, itu pun nggak ada larangan, tidak ada larangan, sah gitu. Langsung dua-dua. Iya, langsung dua-dua. Langsung berdiri dua sholat. Baik. Takhir dengan takdim itu waktunya saja. Jadi kalau takdim itu menarik asar ke zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir itu adalah mengundurkan zuhur ke asar. Jadi waktu, ya betul, maghrib diundur ke isya, itu namanya takhir. Isya dulu terus maghrib bisa saja sebelumnya. Habis asar. Iya. Kita di sini masih perlu lewatkan. Maghrib dulu atau isya dulu gitu. Saya harus selesai dulu kan. Iya. Jamak takhir. Takhir. Iya, memang takhir. Iya. Boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Isya tepat atau dua? Dua. Isyanya dua, maghribnya 3, isyanya 2. Boleh isya dulu, boleh dulu. Iya, boleh. Karena terkait masalah mana yang lebih utama, ada sebagian kalau kita bermakmum dengan yang mukim, kayak misalnya nih, kita bermakmum, kalau bermakmum berarti kalau takhir kan berarti jamak doang, bukan taksir ya, bukan mengqashar. Karena ketika bermakmum dengan yang mukim, isya pasti 4 rakaat kan? Ya. Maka kita bermakmum dengan yang mukim isya bersama dengan yang mukim. Setelah itu baru maghrib. Jangan maghrib dulu, baru isya. Di antara itu perlu komat ya, karena kita Sunnah. Sunnah kan qomat. Iya. Sunnah, qomat itu sunnah. kalau subuh ini apa? Kenapa? Pas sholat subuh nggak ada. Sholat subuh itu nggak ada taksirnya, itu udah paling sedikit 2. Kalau yang paling sedikit witir 1. 2. Tetap kalau subuh tidak bisa digabungkan dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya, dan tidak bisa ditaksir atau tidak bisa dikosong. 2 menit lagi Pak, ada lagi? Oh ya enggak, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesifikasi dalam arti kata untuk yang safar ini, apakah ada spesifikasinya? Maksudnya gini, misalkan niatnya dia hanya untuk jalan-jalan karena ini menyangkut ya pengalaman saya pribadi ya. Saya kan gak usah ada problem, saya bawa rombongan, bawa ke Jogja. Nah, kan saya bekerja. Tadi kan disebut masalah niatnya bekerja atau apa gitu kan. Mohon penjelasan mengenai spesifikasi dan lain-lainnya. Ya, terkait dengan safar yang mana yang boleh mengqashar. Para ulama mensepakati selama safar itu bukan dalam kerangka kemaksiatan. Selama safarnya itu dalam kerangka bukan kemaksiatan. Bagaimana kalau yang hal yang mubah? Mubah itu kayak jalan-jalan. Tapi sebetulnya mubahnya kalau jalan-jalannya itu niatnya bukan dalam kerangka maksiat, kan berarti ketaatan. Ya, maka diperbolehkan. Kayak misalnya nganterin rombongan kemana? Ke tempat wisata.
Tempat wisatanya ngapain? Ya lihat-lihat alam semesta. Itu boleh. Kenapa? Karena tidak terkategorikan dalam kemaksiatan. Artinya meniatkan untuk bermaksiat. Walaupun sebagian nggak ada hubungannya maksiat dengan ketaatan. Jadi kalau orang misalnya mau maling, tapi dia sholat, wah saya jamak kosor, padahal ke sana mau merampok misalnya, tapi masih taat gitu. Ya dia sendiri malingnya adalah perbuatan sendiri, jamak kosornya amalan tersendiri. Jadi pada prinsipnya tidak ada dibatasi. Safar itu harus yang safarnya taat, misalnya silaturahmi, termasuk tamasya, jalan-jalan, ya, yang ziarah kemana, atau termasuk misalnya ngantar ke pelabuhan Ratu atau kemana, dan itu melihat pemandangan alam semesta, dan di sana ya sifatnya tamasya, hal yang mubah boleh, tetap menjamak kosong gitu. Wallahu a'lam. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang telah memberikan tausiahnya dan para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian di malam ini. Mari kita duduk pengajian pada malam ini dengan pembacaan kita mendalam dan berdoa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.